Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di hari Ahad. Kita bisa bertafsir Al-Qur'an di surah Al-Balad. Masih di surah Al-Balad, lanjutan pertemuan yang lalu pada ayat yang ke-11 sampai nanti ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-20. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar Bapak sekalian, sehat? Mari dibuka Qur'annya, atau yang bawa handphone dibuka Quran Androidnya. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Silakan. Yang membawa mushaf diambil mushafnya, yang bawa Quran Android dibuka Quran Androidnya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian nanti dilanjutkan pembacaan terjemah, baru setelah itu kita sampaikan penjelasan tafsirnya. Baik, saya baca, Bapak ikuti bacaan saya. Kita mulai dari isti'adzah ya, ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Wa ma طعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. Silakan baca terjemahnya. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian yang termasuk orang-orang yang iman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan, dan orang-orang kafir kepada ayat kami mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Nah, baik, terima kasih Pak Jazakumullah khair atas bacaan terjemahnya. Demikian tadi hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah sama-sama membaca surah Al-Balad dari ayat 11 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-20. Dan juga kita sudah sama-sama mendengar tadi terjemahnya juga di ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Hari ini kita akan coba menggali faedah-faedah istifadah ilmu dari ayat ini, yaitu ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, mari kita mulai di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah." Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah manusia itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah Bapak-bapak sekalian apa yang dimaksud dengan aqabah? Aqabah itu apa artinya? Nah, jadi pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tafsir di ayat sebelumnya ya, bahwa manusia itu Allah ciptakan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu Allah ciptakan dalam kondisi apa? Kabad. Dalam kondisi kabad. Kabad itu apa artinya? Masih ingat? Dalam kondisi yang serba diatur, ya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sulit karena kehidupan di dunia, juga kehidupan di akhirat, ya. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali pada pembahasan sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak apa yang dimaksud dengan aqabah? Aqabah ini dijelaskan oleh para ahli tafsir, diantaranya Qatadah, kemudian Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Ada yang memaknai aqabah ini artinya adalah neraka jahanam, yang di dalam neraka itu terdapat jalan atau pendakian yang tinggi, yang sukar. Ada yang memaknai demikian. Ada juga yang memaknai, diantaranya Imam Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan aqabah itu adalah neraka jahanam, yang mana dengannya kita harus berlomba-lomba dalam ketaatan dan beramal soleh untuk terbebas daripada siksa api neraka. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya neraka itu kata Nabi SAW diliputi dengan sesuatu yang enak-enak di dunia, sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Sebaliknya surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, seperti sholat subuh. Sholat subuh ini enak atau enggak Pak kira-kira Pak? Menurut keumuman orang, bukan menurut sebagian orang. Kebanyakan orang lebih enak tidur atau sholat subuh kira-kira? Halo? Tidur ya Pak ya? Setuju? Iya. Begitulah memang manusia. Ya kita juga demikian. Ketika dipanggil untuk azan sholat subuh ke masjid, iya kan? Maka hanya orang-orang pilihan saja yang Allah pilih untuk melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid. Dikatakan oleh para ulama, sholat subuh ini sholat yang paling berat. Iya kan Pak ya? Bagi siapa? Orang munafik, kan gitu. Sehingga mudah-mudahan kita yang sholat subuh terus tidak pulang dan duduk sejenak sampai nanti syuruk, ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk dihindarkan daripada sifat munafik. Ya. Jadi kalau orang suruh milih tidur atau milih sholat subuh, kebanyakan pilih tidur, karena tidur itu
enak, nikmatnya apa ya? Daripada harus berpagi-pagi sholat subuh. Iya enggak? Saya juga kalau suruh milih lebih baik apa? Di rumah, kan gitu. Daripada bersusah payah naik motor kedinginan, nyampe sini pakai kaos kaki juga masih terdingin gitu kan. Lebih baik di rumah, nikmat tidur sama istri, sama anak, bercengkrama gitu ya. Begitulah yang namanya surga. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan di dunia. Sebaliknya Pak ya, kalau yang neraka pasti diisi dengan yang nikmat-nikmat di dunia. Seperti apa? Misalkan berzina, selingkuh. Ini nikmat nggak kira-kira? Nikmat, ya kan? Sehingga banyak orang yang melaksanakannya, ya kan? Banyak kita lihat kasus-kasus di sosial media itu, istri PNS digerebek sama suaminya sedang berhubungan intim, ditemui dalam kondisi bugil, gitu kan? Kemudian dilaporkan di polisi. Nah, itu yang terbaru itu viral di daerah mana itu? Saya lupa. Ya itulah pokoknya, ada itu di sosmed itu baru-baru ini viral ya. Dan masih banyak lagi ya. Memang begitu hakikat neraka itu Pak, diliputi dengan sesuatu yang enak-enak di dunia. Sekarang saya tanya, minum khamr kira-kira enak nggak? Bagi yang pernah merasakan pasti bilang enak ya kan? Ya. Kalau yang belum pernah kan nggak tahu ya enak atau enggaknya kan? Nikmat Pak minum khamr itu katanya. Karena apa? Fly, bikin kita terbang, ya kan? Seperti itu. Pakai narkoba demikian juga ya. Jadi memang kata Nabi, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, sedangkan neraka itu diliputi dengan sesuatu yang enak-enak di dunia. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau Bapak ditanya, Pak, pilih mana, surga atau neraka? Jawabannya sudah pasti tahu saya jawaban. Pilih surga. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, sudah belum Bapak menggapai langkah-langkah yang sulit, jalan-jalan yang sukar menuju surga? Itu pertanyaannya Pak. Karena menuju surga ini gak mudah Pak, ya kan? Tapi kalau mau masuk neraka sangat mudah. Lakukan saja sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dunia, yang nikmat-nikmat, yang enak-enak tadi, insya Allah Bapak pasti masuk neraka ya. Tapi kalau mau masuk surga, kata Allah, falaqtaha man aqabah, hendaknya manusia itu menempuh jalan yang sulit, menempuh jalan yang sukar, ya kan? Sehingga dia harus ya memiliki amalan-amalan tertentu agar dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, apa amalannya? Allah jelaskan, fakku raqabah, yaitu apa? Membebaskan seorang apa? Budak. Di zaman sekarang masih ada budak, Pak? Jawabannya tidak ada. Ya. Pembantu sama dengan budak? Tidak sama. Ya, kalau budak ini Pak, raqabah ini, dia perlakuannya bisa dipergauli layaknya seperti seorang istri. Ya. Tapi kalau pembantu tidak bisa demikian. Jadi beda antara pembantu dengan budak. Dan di zaman hari ini tidak ada yang namanya perbudakan. Ya. Kalaupun ada itu budak letik, ya Pak ya. Budak bader, nah itu di Sunda itu. Ya, budak itu maksudnya anak ya. Tapi kalau di dalam Islam sekarang hari ini per detik ini tidak ada istilah perbudakan. Tahu Pak pahala membebaskan seorang budak Pak? Halo? Apa Pak pahalanya Pak? Misalkan Bapak hidup di zaman Nabi, di zaman sahabat, ya kan? Kemudian apa? Bapak punya banyak budaknya, terus Bapak bebaskan seorang budak satu saja. Apa pahalanya kira-kira yang akan didapatkan? Pahalanya yang paling besar tentu Allah akan masukkan kita ke dalam
surga. Mana dalilnya? Dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan liyadhkurallahu fihi banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi, siapa di antara Bapak yang bisa bangun masjid, nyumbang karpet, ya kan? Bikin atap, ya kan? Plafon, PVC, ya. Pokoknya nyumbang apalah, pokoknya bisa bangun masjid, ya. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Banallahu baitan fil jannah." Niscaya Allah akan bangunkan bagi Bapak istana di surga. Ini keutamaan membangun masjid. Sehingga orang Arab ini, Pak, getol sekali dengan yang namanya proyek akhirat ini, bangun masjid. Ada satu yayasan di Bogor namanya Yayasan Islam Al-Huda. Itu dari zaman awal berdiri sampai sekarang itu udah ratusan bahkan ribuan masjid yang dibangun di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Dari mana donaturnya? Dari Arab. Iya, jadi memang orang Arab ini luar biasa. Mereka nggak mau yang renov-renov, pokoknya bangun dari awal, dari nol. Nah, itu mau mereka. Bahkan bukan masjid saja, satu paket masjid dan rumah imam atau marbot biasanya seperti itu. Nah, itu karena menggapai pahalanya yang luar biasa. Wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam. Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka itu menjadi tameng daripada siksa api neraka jahanam. Artinya kalau ada seorang budak dia bebaskan, dia merdekakan, budak itu menjadi wasilah baginya terbebas daripada siksa api neraka jahanam. Wa man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa di antara bapak-bapak yang punya satu uban di rambutnya. Mohon maaf nih ya. Ada uban, meskipun hanya sehelai, satu helai uban di dalam rambutnya itu, kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Jangan dicat warna hitam, karena itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nah, itu Pak, itu diantara dalil tentang keutamaan membebaskan seorang budak. Ya, maka jalan yang sulit ini Pak. Ya, karena zaman dulu nggak mudah untuk membebaskan seorang budak. Budak itu ibarat seperti harta yang berharga. Ya, jadi kalau kita hidup di zaman Nabi mungkin tidak semudah di hari ini main bebas-bebasin saya, tidak. Tetapi karena budak itu sesuatu yang sangat berharga, pahalanya pun Allah siapkan luar biasa, dibebaskan daripada siksa api neraka jahanam. Itu keutamaan dari membebaskan seorang budak. Maka ini satu jalan yang sulit, ya, yaitu fakku raqabah, membebaskan seorang budak. Apalagi contohnya Ustaz, amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, au it'amun fi yaumin dzi masqabah, yaitu memberi makan ketika dalam kondisi kesulitan atau paceklik. Ya, memberi makan dalam kondisi yang kelaparan. Ini termasuk juga amalan yang sangat sulit, Pak. Ya, tidak mudah orang bisa memberikan sedekah dalam kondisi dirinya sendiri kesulitan. Dan itulah sedekah yang paling utama. Apa itu? Yaitu bersedekah ketika kita dalam kondisi sulit. Nah, biasanya kan kalau bersedekah dalam kondisi lapang, betul ya Pak ya? Tapi kalau dalam kondisi sulit, kira-kira mau nggak kita bersedekah, mengeluarkan harta? Nah, mungkin mikir-mikir ya Pak ya. Gimana nanti cicilan rumah saya? Kan gitu ya. Gimana nanti anak bayar SPP sekolah? Masuk bulan Juli, Agustus biasanya itu bulannya pusingnya bapak-bapak. Ya. Kenapa saya bilang bulan Juli, Agustus bulannya pusing bapak-bapak? Karena biasanya di bulan ini tahun ajaran baru. Ya. Anak-anak masuk sekolah, ya kan? Biasanya bapak-bapak harus menyiapkan biaya daftar ulang atau biaya masuk sekolah yang sekarang nggak murah ya Pak ya. Masuk sekolah belasan juta, ya kan? Bahkan ada yang puluhan juta. SPP-nya per bulan ada yang 4 juta, ya. Udah gitu gajinya kita 1 juta. Ya. Kira-kira gimana itu?
Sulit ya? Disuruh bersedekah dalam kondisi demikian. Maka sedekah yang paling utama adalah sedekah dalam kondisi sulit, termasuk memberi makan dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi yang memang membutuhkan. Dan ini sedekah yang paling terbaik seperti itu, Pak. Ya, sedekah yang terbaik adalah sedekah memberi makan dalam kondisi lapar, dalam kondisi sulit. Ya. Maka kalau kita yakin dengan janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, barang siapa yang menginfakkan hartanya pasti Allah akan ganti. Tentu tidak ada rasa keberatan ketika kita bersedekah atau memberi makan orang ketika kita sendiri pun dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak mudah, tidak lapang. Tahu Bapak Abu Bakar As-Siddiq ya? Abu Bakar As-Siddiq itu Pak adalah sahabat Nabi yang ketika bersedekah itu sedekahnya itu brutal. Maksudnya apa? Sedekahnya itu enggak tanggung-tanggung. Semua hartanya disedekahkan di jalan Allah. Sampai Nabi berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Saya titipkan Allah dan Rasulnya. Saking tawakalnya itu udah level level tinggi ya. Umar pengen mengalahin Abu Bakar, dia hanya bawa setengah hartanya saja. Sampai-sampai geleng-geleng Umar ya. Enggak ada yang bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Saking dahsyatnya. Abu Bakar ini termasuk orang yang paling dermawan Pak ya, setelah Rasulullah. Kenapa? Karena rajin membeli budak, bahkan membebaskannya. Termasuk budak yang dibeli oleh Abu Bakar namanya Bilal bin Rabah. Maka saya terinspirasi Pak, punya anak namanya Bilal bin Budi. Ya, kemarin baru disunat. Ya, alhamdulillah berjalan dengan normal, lancar, sehat ya. Jadi, budak yang dibeli oleh Abu Bakar namanya Bilal, dan Bilal dibebaskan, dimerdekakan atas wasilah siapa? Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar ini dikomplain sama keluarganya Pak. Kenapa sih kok beli budak terus, bebasin gitu ya? Kecuali budaknya kuat, gagah, perkasa, bisa bantu kegiatan di rumah gitu kan. Ini budaknya, mohon maaf ya, ya seperti itu gitu ya. Apa manfaatnya kata keluarganya demikian? Ya, maka Abu Bakar tidak demikian. Abu Bakar menolong tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, jalan menuju surga itu tidak mudah. Yang pertama Pak tadi membebaskan seorang budak. Yang kedua Pak, memberi makan dalam kondisi lapar, dalam kondisi membutuhkan. Ya. Yang ketiga, jalan menuju surga apa? Yatiman dza maqrabah. Menyantuni anak yatim dza maqrabah, yang masih memiliki hubungan kerabat. Nah, ini kadang kan kita suka kalau sedekah donasi itu ke orang lain ya Pak ya. Ke yang tempat yang jauh gitu lembaga donasinya. Jangan jauh-jauh Pak. Kata Allah, yatiman dza maqrabah. Kalau ada keponakan yatim, itu jauh lebih utama, lebih afdol sedekahnya daripada anak yatim yang enggak ada hubungan kerabat. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau sedekah ke anak yatim dza maqrabah yang masih ada hubungan kerabat, pahalanya dua Pak. Pahala pertama pahala sedekah, pahala kedua adalah pahala silaturahmi. Pahala apa? Silaturahim, menjaga hubungan rahim. Nah, ini hati-hati nih Bapak sekalian. Jadi harus cerdas dalam mengatur sedekah. Ya, jadi harus pilih nih mana yang prioritas. Kalau ada anak yatim, oke, anak yatim. Tapi lihat di keluarga dulu, ada nggak keluarga yang yatim? Kalau ada yang yatim, itu jauh lebih utama dibandingkan dengan orang lain. Bukan berarti Bapak nggak boleh sedekah kepada lembaga yatim ya. Bukan seperti itu, bukan ya. Tetapi ini jauh pahalanya, keutamaannya dibandingkan dengan sedekah kepada yatim tapi bukan kerabat. Ya, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun 'ala dzirrahim
ithnatan. Kata Nabi, kalau sedekah kepada orang miskin, Pak, itu pahalanya cuma satu, yaitu dapat pahala sedekah saja. Tapi kalau sedekahnya kepada orang miskin, udah gitu yatim, ponakan atau saudara, dua pahalanya, pahala sedekah dan pahala wasilah, yaitu pahala silah, hubungan kekerabatan. Nah ini ya, yang harus diperhatikan nih, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, yang pertama apa tadi, Pak? Membebaskan seorang budak, memberi makan dalam kondisi lapar. Yang ketiga, Pak? Bersedekah kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Ya. Selanjutnya, au miskinan dza matsroba, atau orang miskin dza matsroba. Matsroba ini diambil dari kata turab, tanah. Maksudnya apa? Orang miskin yang hidupnya di atas tanah. Ada yang memaknai, menafsirkan orang miskin gelandangan, nggak punya rumah. Nah ini berhak untuk mendapatkan apa? Sedekah. Atau ada juga yang menafsirkan, yang dimaksud dengan au miskinan dza matsroba, diantaranya adalah orang yang, mohon maaf ya, terlilit hutang. Nah, orang yang terlilit apa? Terlilit hutang gara-gara judi online, sudah gitu minjemnya di pinjaman online. Ini kalau menurut versi pemerintah berhak mendapatkan bansos, bantuan sosial. Sesuai, Pak, dengan ayat Al-Qur'an. Ya, maksudnya apa? Orang yang terlilit hutang, tapi bukan hutang karena judol. Hutangnya memang betul hutang karena apa? Kebutuhan pokok sehari-hari. Nggak bisa buat makan minum gitu kan? Nggak bisa buat ngontrak. Kan ada orang yang kayak gitu ya. Buat ngontrak saja sulit kan gitu kan? Meskipun kontrakannya cuma 500.000 gini. Bukan bantuan sosial karena kelilit hutang karena apa namanya? Judol ya kan? Judi online. Apalagi judi online-nya diambil dari pinjaman online. Nggak bisa bayar, akhirnya gantung diri. Itu ada itu juga video yang saya dapat kemarin, Pak, di sosmed itu. Ada bapak-bapak gantung diri di pekarangan depan rumahnya. Ngelihat video seperti itu miris kadang kita ya, Masya Allah. Kok bisa mengakhiri hidup, bunuh diri? Diduga motifnya karena terlilit hutang. Gara-gara judi online. Jadi perkara judi online ini, Pak, bukan perkara yang remeh-temeh, Pak. Ini perkara kita bersama, masalah kita bersama, dan ini masalah yang sudah menjamur di mana-mana. Bahkan Menko Polhukam itu sudah merilis Bogor Selatan termasuk daerah yang judi online-nya itu transaksinya sampai miliaran. Bogor Selatan. Sentul ini Bogor mana ini? Kriya Alam Sentul, Bogor Selatan ya? Bukan ya, Pak ya? Kabupatennya. Jadi daerah Bogor Selatan itu, Pak, ya, itu judi online-nya udah meresahkan sekali. Sampai transaksi itu miliaran. Dan bayangkan, Pak, yang judi online bukan lagi kalangan, mohon maaf, dewasa ke atas. Bahkan sudah dewasa, bahkan anak-anak sekarang pun karena ada game online, gadget, ada judi online-nya juga. Maka ini peran orang tua untuk mengawasi HP anak-anak, Pak. Mohon maaf, anak-anak ini HP-nya kadang harus kita cek ya. Jangan sampai ada di aplikasi HP-nya ini aplikasi apa? Atau situs-situs ya judi online. Ya. Apa itu istilahnya itu namanya kakek Zeus katanya gitu ya. Judi slot. Saya juga nggak tahu itu kakek Zeus judi slot itu gimana gitu ya. Tapi yang jelas begitu. Maka Bapak sekalian, jangan sepelekan masalah judi ini, Pak. Ngeri, Pak. Hari ini kita memang betul-betul sedang digempur dengan masalah sosial seperti ini. Ini menurut survei dari internasional, Indonesia itu termasuk peringkat kedua judi online terbesar di Asia. Ya, di Asia. Ya, judi online terbesar
Di Asia nomor 2-nya negara Indonesia. Ya. Negara Indonesia. Miris nggak kira-kira Pak ya? Miris ya? Miris. Transaksinya itu bisa sekitar 300 T Pak, 300 triliun. 300 triliun. Masih ingat kasus korupsi PT Timah kalau nggak salah, yang bisa mencapai kerugian negara itu sampai 300 triliun ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Itu dikorupsi oleh beberapa orang, kurang lebih sekitar 7 atau berapa orang yang sudah ditetapkan tersangka. Nilainya 300 T. Dan judi Pak, bayangkan. Judi juga sampai angkanya 300 triliunan kurang lebih, dan itu yang melakukan ratusan bahkan ribuan orang Indonesia. Maka hati-hati nih Pak ya. Perkara ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai Bapak, Ibu dan kita semua enggak peduli nih. Ya. Man lam yahtam bi amri muslim falaysa minna, kata Nabi, siapa yang tidak peduli urusan saudara muslimnya, maka bukan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati nih Pak ya, perhatikan saudara-saudara kita, termasuk miskinan dzamat serobah, orang miskin yang tidak punya rumah. Dzamat serobah, gelandangan. Ya, enggak punya rumah, tinggalnya di atas tanah, tidurnya di atas tanah. Ini miskin yang fakir. Nah, apa itu miskin yang fakir? Maksudnya sudah miskin tapi nggak punya apa-apa. Nah, ini bersedekah kepada orang yang demikian itu pun keutamaan. Ya, Bapak menyantuninya, ya membantunya, itu juga bagian dari hal yang baik, ya seperti itu. Termasuk tadi ya, dalam tafsirnya Ikrimah mengatakan bahwa au miskinan dzamat serobah itu orang miskin muslim punya hutang banyak. Nah ini terlilit hutang. Jadi DKM mulai hari ini screening Pak, ya, melakukan survei siapa di antara jamaah yang punya banyak hutang. Diapain Ustaz? Ini dzamat serobah. Bapak kasih sedekah bantuan. Ya. Bukan yang korban judi online. Kalau korban judi online menurut saya enggak layak mereka dikasih bantuan sosial ini. Tapi ternyata kalau saya baca beritanya itu Pak, bukan si judi online-nya itu, bukan pelakunya yang dapat bansos, tapi keluarga yang terdampak judi online-nya. Misalkan istrinya gitu, anaknya, itu yang dapat bantuan sosial. Tapi istrinya juga kesel ya. Sampai-sampai kan ada poluan membakar suaminya yang polisi gara-gara apa? Gaji ke-13-nya dipakai buat judi online. Itu ya. Jadi ngeri. Diborgol, disiram bensin, dibakar. Ini karena saking sudah keselnya seorang istri melihat suami yang uangnya habis terus dipakai buat judi online. Jadi memang judi online ini luar biasa Pak. Dampaknya ini bukan hanya perceraian rumah tangga, anak gitu ya, tapi sudah sampai menghilangnya nyawa ya, bunuh diri dan seterusnya gara-gara permasalahan hutang. Nah, ini ya, hati-hati nih Bapak yang banyak hutangnya, boleh jadi Bapak masuk dalam kategori au miskinan dzamat serobah, berhak mendapatkan bantuan karena banyak hutang. Summa kana minal ladzina amanu. Kemudian Allah sebutkan, meskipun Bapak tadi yang pertama membebaskan seorang budak, kemudian apalagi tadi Pak amalnya? Au fakku raqabah, terus au it'amun fi yaumi dzi masghaba, memberi makan di kondisi lapar. Terus apa lagi tadi? Memberi bantuan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Memberi bantuan kepada orang miskin yang fakir ya, yang yang betul-betul tidak punya apa-apa. Hal yang itu Bapak lakukan, tapi kalau misalkan kata Allah, summa kana minal ladzina amanu. Kalau Bapak tidak termasuk orang yang beriman. Jadi ada syaratnya nih. Syaratnya beriman. Kalau tidak beriman,
maka amalnya akan sia-sia. Misalnya nih ada orang kafir, mohon maaf ya, dia kasih kita bantuan bansos. Dia kasih bangun jalan di Geria Alam Sentul ini misalkan bagus, rapi gitu kan. Kira-kira berpahala nggak di sisi Allah? Diterima nggak amalnya, ibadahnya? Tidak diterima. Kenapa? Karena kekufurannya kepada Allah. Artinya amal sebaik apapun kalau tidak ada iman tidak akan bernilai di sisi Allah. Maka syaratnya adalah tsumma kana minal ladzina amanu, harus disertai dengan keimanan. Jadi harus ada iman. Jadi kalau tidak beriman, ya tidak akan bernilai apa-apa. Ya, dulu Pak ada sahabat Nabi namanya Hikam ya, atau Hakam bin Hisham kalau tidak salah namanya. Beliau ini dulu semasa kafirnya itu sering membantu orang miskin, ya. Pokoknya berbuat amal kebaikan lah. Kemudian dia ditanya atau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana amal kebaikanku dulu ketika aku dalam kondisi kufur? Apakah akan tetap bernilai, berpahala di sisi Allah?" Maka apa kata Nabi? Ya, karena engkau telah beriman, masuk ke dalam Islam, amal-amal yang dulu ketika kafir dikerjakan itu akan tetap dihitung bernilai di sisi Allah. Paham ya Pak maksudnya? Jadi amal orang kafir, tapi kalau dia matinya sudah beriman, artinya dia masuk Islam, mu'alaf seperti itu, maka amal yang dulu itu dihitung sama Allah, amal kebaikannya. Tapi sehebat apapun orang kafir amal kebaikannya, tapi kalau dia mati dalam kondisi kafir, maka amalnya tidak bernilai. Misalkan penemu lampu, siapa Pak namanya Pak? Thomas Alva Edison, ya kan? Orang kafir kan? Matinya gimana? Kafir kan? Ya. Kira-kira dapat pahala dia? Pencahayaan lampu menerangi masjid kan gitu ya? Bisa taklim, bisa ini segala macam. Seandainya dia beriman, mati dalam kondisi iman, tentu pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Ya Pak ya. Tapi karena tidak beriman, ya maka tidak akan bernilai pahala. Jadi syaratnya harus iman. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi syaratnya itu, barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan wa huwa mu'min. Syaratnya kata Allah dalam kondisi dia harus beriman. Jadi kalau tidak beriman, maka tidak akan bernilai apa-apa. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua apa? Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Yaitu saling menasehati dalam kesabaran dan juga saling menasehati dalam apa? Marhamah, dalam kasih sayang. Nih, perhatian nih, termasuk apa namanya? Tamparan yang keras bagi kita. Terkadang kita ini Pak, ya mohon maaf ya, suka banget berkasih sayang kepada teman kita, gitu kan? Kita kasih teman kita bagi teman kita sedekah ke teman kita. Tapi ada sebagian kita kaum muslimin itu medit dan pelitnya minta ampun sama istrinya. Ini kan kebalik ya Pak ya. Mana yang lebih utama kira-kira? Istri atau teman kira-kira? Keluarga ya kan? Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Baru kepada orang lain. Ini kadang kita kebalik. Kalau sama teman kita mudah senyum, giliran di rumah sama istri cemberut terus. Di mana kasih sayangnya? Kan begitu. Ini jadi pecut ini, semangat juga motivasi buat kita. Jadi kalau sama orang beriman, kita harus marhamah Pak. Harus berkasih sayang, gitu ya. Jangan cemberut gara-gara beda kelompok, beda manhaj, beda apalagi gitu ya. Dicemberutin. Bahkan disalamin gak dijawab salamnya. Assalamualaikum. Lewat aja dia. Ada kan begitu. Tipikal kaum muslimin. Ini jangan Pak. Kata Allah dalam surat Al-Fatihah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Nah ini Pak, konsepnya jelas. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi, yaitu para sahabat dan umatnya, asyidda'u 'alal kufar. Kalau sama orang kafir itu dia apa? Keras. Ya.
keras, ya, tegas, ya. Tapi kalau sesama orang beriman apa? Ruhama ubainahum. Mereka itu saling berkasih sayang, ya. Harus saling bergandengan tangan, berpelukan, merapatkan barisan shaf. Itu orang beriman, Pak. Ruhama'u bainahum. Saling mendoakan ketika jauh, ketika sakit, gitu ya. Maka kemarin saya melihat ada ustadz ya yang meninggal dunia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sekian banyak orang yang mungkin suka, tapi sekian juga banyak orang yang membenci beliau ya. Tapi banyak saya lihat postingan-postingannya itu yang mendoakan. Ya Allah yarham, semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya. Bahkan yang terkesan bertolak belakang selama ini dengan beliau, ikut mendoakan juga, bikin flyer poster innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruhama, saling berkasih sayang. Tapi ada juga saya lihat itu di sosmed, alhamdulillah katanya. Apa katanya itu? Toko Wahabi mati katanya kan gitu. Ya ilahi rabbi, ya Allah musta'an. Ini nggak boleh seperti itu ya. Artinya kita ketika ada orang yang meninggal, saudara kita kaum muslimin, tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali apa? Doa. Kita doakan kebaikannya, ya. Kemudian kita mintakan ampunan atas dosa dan juga kehilafan. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan terbebas dari dosa kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk saya demikian. Tidak ada yang bisa menerima saya. Boleh jadi karena Bapak belum tahu borok saya. Tapi kalau sudah tahu boroknya kan nggak mungkin diundang lagi ke Al-Mubarak kan. Karena masih ditutupi saja aibnya, maka masih suka diundang. Ustadz besok khotib Jumat. Ustadz besok ceramah kajian subuh. Jadi semua kita pasti punya aib dan punya dosa. Jadi kalau ada yang meninggal, doakan saja. Bukan dicibir, dihina, apalagi dihujat, ya, nauzubillah min dzalik. Nah itu Pak ya. Jadi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Jadi kita ini saling menasihati dalam hal kesabaran. Sabar ya Pak ya, gitu kan? Sabar dalam hal menghadapi musibah, ya kan Pak ya? Sabar hal dalam ketaatan kepada Allah. Sabar hal dalam apalagi misalkan kan sabar itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, sabar yang ketiga ketika mendapati takdir yang baik, takdir yang buruk. Nah itu ya, sabar ini dalam 3 hal ini. Nah biasanya Pak, orang beriman itu terlihat kesabarannya dari pancaran wajahnya Pak. Bapak lihat dari wajahnya. Jadi kalau ada orang kena musibah bertubi-tubi, itu kalau dia hiasi dirinya dengan sifat sabar, itu akan beda wajahnya Pak. Dia akan memancarkan pancaran cahaya yang Masya Allah luar biasa ya. Orang-orang beriman ketika dia sabar, meskipun musibah datang bertubi-tubi, beda Pak. Wajahnya itu senyum dia. Meskipun banyak masalah ya, hutang di mana-mana, cicilan di mana-mana, sabar dia. Ya, sabar dia, senyum dia. Tapi beda sama orang yang, mohon maaf ya, orang kaya, masalah sedikit, apa yang terjadi kira-kira? Wajahnya muram Pak, cemberut, ya kan? Seperti seolah-olah banyak banget masalah. Padahal dia kaya, masalahnya cuma satu mungkin. Anaknya misalkan narkoba, misalkan. Anaknya nggak mau nurut, misalnya. Itu doang. Tapi kalau orang mukmin banyak masalah, dia hiasi hidupnya dengan sabar, dia pancarkan kesabarannya itu dengan wajahnya yang berseri. Saya juga dapat informasi itu, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas itu meninggal itu kan disebabkan karena sakit katanya beliau ya. Diduga sakit kanker usus kalau nggak salah. Informasinya demikian gitu ya. Nah, ketika ada orang yang menjenguk beliau itu, tidak didapati wajah beliau ketika dalam kondisi sakit itu seperti orang sakit Pak. Beda kan Pak ya, orang sakit dengan hiasi dengan kesabaran sama orang sakit dengan meratapi sakitnya. Beda nggak wajahnya kira-kira Pak? Pernah jenguk orang sakit? Pernah ya? Orang sakit kalau dia meratapi sakitnya,
terpancar kan di wajahnya kan. Wajah melas gitu ya, wajah apa namanya? Lesu kan gitu ya. Ini ada orang sakit, dia hiasi dengan kesabaran karena dia tahu pahala dari sabar tadi ya, memancarkan wajah yang seperti biasa, kayak nggak orang sakit gitu Pak. Nah, itu testimoni di sosmed itu ada orang yang ketika berkunjung ke beliau dalam kondisi beliau sedang sakit, turun berat badannya 20 kilo katanya ya, gara-gara kanker usus. Tapi wajahnya berseri-seri, nggak seperti menampakkan wajah orang apa namanya, orang sakit. Nah ini yang perlu kita pelajari nih Pak ya. Gimana kira-kira itu Pak, belajar sabar itu ya? Menghiasi diri kita dengan sifat apa? Sabar. Saat debt collector datang ke rumah, wajah sabar itu gimana itu kira-kira itu ya? Tampilannya, ekspresinya gitu ya. Itu sulit juga mungkin ya. Tapi ya butuh latihan. Butuh latihan. Nah itulah yang dimaksud tadi apa? Summah kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Menasihati dalam kesabaran, menasihati dalam berkasih sayang. Ya. Hadirin melakukan Allah, Bapak Ibu, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutawasina bis-sabri 'alal adan nas wa 'alal rahmah kama jaa fil hadis." Ya. Nabi menasihati kita tentang apa? Menasihati dalam hal kesabaran dan kasih sayang. Apa katanya? Ar-Rahimu yarhamur Rahman. Orang yang suka berkasih sayang akan disayang oleh yang Maha Rahman. Kita itu Pak diperintahkan untuk berkasih sayang kepada semua makhluk, termasuk binatang. Kalau ada binatang, ya, misalkan kelaparan, kehausan, kita kasih minum, itu bagian bentuk rahmah kita, kasih sayang. Nah permasalahannya, sama binatang saja kita harus berkasih sayang, lah ini sama manusia, masa kita ribut, apalagi sama keluarga, sama istri, sama anak, sama keluarga, ribut. Jangan demikian. Maka Ar-Rahimun, orang yang bersuka berkasih sayang, Yarhamur Rahman, Allah akan mengasihi ya orang-orang yang demikian. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada yang ada di bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan kasih. Dan Allah akan berikan sayangnya kepada orang yang demikian. La yarhamullah man lam yarhamun nas. Tidak ada rahmat dari Allah kecuali bagi orang yang saling berkasih sayang. Man lam yarham sagiruna wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna. Tidak termasuk umat Nabi Muhammad yang tidak berkasih sayang kepada yang kecil. Ya, ini Pak. Perhatikan nih Pak ya. Sama yang kecil, sama yang junior, kita itu harus lembut, harus kasih sayang. Sama kayak kita bilang ke adik, "Nak, adiknya jatuh, adiknya sakit, aduh," misalkan gitu ya. Doain ya supaya adiknya sembuh, doain adiknya supaya sehat lagi. Kan begitu ya. Kadang kita suka ngedidik anak kita kan demikian ya. Doain ya nak, emasnya, kakaknya besok masuk kuliah, masuk kerja, ngelamar kerja, kan begitu ya. Saling berkasih sayang, kan gitu ya. Kita ajarin anak-anak kita kan demikian ya. Untuk berkasih sayang kepada adiknya, kepada kakaknya, kan gitu ya. Nah itu bagian dari Islam, itu ajaran Islam. Ya, maka Nabi bersabda, "Man lam yarham sagirana wa ya'rifu haqqa kabirana." Tidak termasuk umat Nabi yang tidak berkasih sayang sama yang kecil dan tidak menunaikan hak yang dewasa. Apa hak kepada orang yang dewasa, Pak? Haknya dihormati. Kalau di Jawa itu, Pak, ngelewatin orang yang lebih tua, kita itu diajarin suruh apa? Ngebungkuk sambil bilang nyuwun sewu katanya seperti itu. Minta 1000, bukan. Nyuwun sewu itu maksudnya permisi gini ya. Kalau di Sunda juga sama kan? Kalau lewat depan yang tua apa? Punten, kan gitu ya. Itu hak memberikan kepada yang tua. Sama yang tua ngomongnya harus lebih halus, lebih sopan. Kalau di Sunda itu kan kalau makan, ngajak makan sama orang dewasa kan beda sama sesama temen atau sama anak kecil itu, Pak. Kalau sama orang dewasa itu
Kalau nggak salah nih, tolong koreksi nih. Tos emam. Nah, misalkan itu. Jadi pakai bahasa emam. Emam itu halus gitu untuk orang yang dewasa. Kalau sama kita atau sama yang di bawah kita, tos lebok kan. Nah, jadi lebok itu kasar. Ya, lebok itu makan juga tapi untuk bahasa apa namanya? Sehari-hari. Ya. Jadi itu haknya orang yang dewasa harus dihormati. Termasuk mohon maaf ya, tradisi cium tangan kepada yang tua. Bagus, Pak. Jangan sampai kita ini anti banget karena sudah kenal sunnah sehingga sama yang tua itu kalau bersalaman begini gitu kan. Enggak masalah Bapak cium tangannya. Enggak masalah. Ya, kata para ulama mencium tangan orang yang lebih tua dari segi ilmu tua atau dari segi usia itu enggak masalah, boleh. Bagian dari adab Islami selama yang dicium tidak merasa disucikan. Maksudnya ketika saya dicium, apalagi mohon maaf ya, bolak-balik seperti ini ya, nggak merasa kayak apa ya orang yang suci seperti itu, dan yang menciumnya tidak merasa seperti kayak apa namanya sedang menghinakan dirinya. Paham ya Pak ya maksudnya? Nah, boleh saja nggak masalah. Saya kadang kalau ada jamaah kajian saya yang lebih tua, kadang saya cium tangannya, nggak masalah. Jamaah saya ngelihat gitu. Bahkan di perumahan saya itu Pak, ada DKM marbot masjid tukang azan, udah tua. Ya. Kalau ketemu saya itu saya dicium tangannya, malu saya. Masa saya dicium tangannya kan gitu ya. Yang ada saya balik, ya, saya cium lagi tangan dia kan seperti itu. Nah itu bagian dari hakku kadirona, memberikan hak kepada orang yang lebih tua. Ulaika ashabul maimana. Orang yang tadi itu Pak, yang beriman, yang menasihati dalam kesabaran dan kasih sayang adalah ashabul maimana, yaitu kelompok bagian kanan, golongan kanan yang dijamin masuk surga. Gitu ya. Jadi kalau tadi kembali ke awal, siapa yang masuk surga? Saya. Nah, berarti Bapak jalankan jalan yang sulit tadi. Memberi makan orang miskin, membebaskan budak, nyantunin anak yatim, kemudian memberikan bantuan kepada orang miskin yang fakir kan gitu ya, saling menasihati dalam kesabaran dan rahmah gitu ya, maka niscaya ashabul maimana. Kita termasuk golongan kanan yang dimasukkan ke dalam surga. Nah terakhir, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina hum ashabul masy'ama. Nah ini lawannya Pak. Sedangkan orang kufur, ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustai ayat-ayat Allah, hum ashabul masy'ama. Mereka ini golongan sebelah kiri. Masuk mana kira-kira? Alaihim narum muqsadah. Mereka masuk di dalam neraka muqsadah. Muqsadah itu neraka yang ditutup rapat. Maksudnya apa? Orang-orang yang kafir, ya, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang tertutup, yang rapat. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an itu disebutkan, Pak, orang kafir itu tidak akan bisa keluar dari neraka sebagaimana seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira bisa nggak Pak? Unta masuk lubang jarum. Mustahil kan? Itulah ibarat orang yang masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, tidak akan mungkin bisa bebas. Apalagi neraka itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wal'iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini di Masjid Al-Mubarak terbebas daripada siksa api neraka, dan Allah masukkan kita semua yang hadir hari ini masuk ke dalam Al-Jannah Firdaus, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin mulakan Allah, akhir daripada tafsir surat Al-Balad. Insyaallah next bulan depan kita ketemu lagi tafsir surat Al-Fajr, yaitu surat Al-Fajr, surat setelahnya. Ini juga surat yang luar biasa, sangat baik sekali untuk kita tadabbur ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada 1-2 pertanyaan atau tanggapan, komentar, saran, masukan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Mangga Pak. Ada yang mau nanya? Cukup? Cukup. Gak ada yang mau nanya nih? Ustadz, solusi terbebas dari pinjol. Saya sendiri. Bingung saya juga. Gimana caranya terbebas dari pinjol? Ya? Allah musta'an. Semoga Allah menolong kita ya. Tapi pinjol ini yang syariah ada Pak. Pinjol syariah itu gimana? Pinjaman online 6 juta, baliknya lagi 6 juta. Itu syariah. Artinya dia tidak ambil margin di situ. Ada itu kredit saya lupa itu. Dia memberikan pinjaman tapi nggak ngambil margin. Dengan syarat Bapak pinjam di bulan itu, balik juga di bulan itu. Ada. Nah itu pinjaman online dalam tanda kutip syariah, artinya tidak ada ribanya. Yang riba itu kan yang dia pinjam 6, baliknya 9 misalnya. Nah, itu pinjaman online berbasis ribawi. Tapi kalau dia pinjam sekian balik sekian yang sama, nah, insya Allah itu tidak riba. Bukan insya Allah, memang nggak riba. Ya seperti itu. Demikian Bapak Ibu Ayah Bunda, saya kira cukup ya. Sudah jelas, paham semua insya Allah. Tinggal yang paling penting adalah al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu kalau tanpa amal seperti pohon tanpa berbuah. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan, diberi hidayah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang hari ini kita dapatkan, sehingga kita termasuk ashabul maimanah, golongan kanan, yaitu golongan yang dimasukkan dalam surga karena beriman dan juga beramal saleh. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.